Norokin no party no Jokowi no apa bang? Yang ingin mempercepat pemeriksaan kejahatan Jokowi, ikut gue. Emang Jokowi jahat ya bang? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Waduh, belum apa-apa Nanti udah ada argumentasinya itu maksudnya. Itu punchline-nya dulu. Punchline-nya ada di depan. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Lu sendiri nih, 10 tahun pemerintahan Jokowi, lu kan sebagai biang rusuh ya kan, di negara ini. Setidaknya lu menjadi musuhnya istana lah. Tapi, nah lu sendiri sebenarnya memberikan nilai berapa nih untuk pemerintahan Jokowi? Skala 1 sampai 10. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kenapa nggak pakai angka gitu? Pakai angka aja deh. Pakai, boleh. A minus. A minus. Kenapa? A untuk kejahatan, minus untuk kejujuran. Itu ibaratnya C itu ya bang. Kalau lu jadi dosen, lulus gak nih bang? Yang ngulang pun, DO pun sebetulnya bahkan DO pun nggak pantas dia tuh. Ya kalau nggak DO terus apa bang? Ya daftar ulang juga ya boleh lah. Tapi tetap kita mau serius karena kita mau lihat nih nasib negeri ini begitu dialihkan ke Pak Prabowo, berapa banyak liability yang mesti diperbaiki Prabowo tuh. Dan kelihatannya asetnya memang nggak ada tuh. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia tuh. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya, defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang tuh, ketegangan sosial naik terus, segala macam hal sebetulnya di situ kan. Nah kalau kita mau mengatakan bahwa Jokowi ada prestasi, ya mungkin dia prestasi yang hal yang tidak dia janjikan. IKN nggak dia janjikan, kereta cepat nggak dia janjikan, bahkan yang dia janjikan aja nggak dipenuhi. Justru dia mau ambil legacy dari yang nggak dia janjikan tuh, dan itu juga gagal kan. Itu aja. Ya kejujurannya mesti kita sebutin di situ tuh, bahwa beban Pak Prabowo bukan sekedar menentukan arah ekonomi, tapi mengikat kembali demokrasi itu, dan itu hal yang hanya bisa dibuat atau direkayasa ulang kalau Prabowo betul-betul ingin menghidupkan the supremacy of civilian values, dan itu yang pertama tuh. Yang kedua, Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu. Belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mesinnya. Itu kita mau kasih ingatkan itu kan ada ukuran-ukurannya tuh, ambisi. Jangan sampai ambisi yang sama juga diulangi oleh Pak Prabowo. Artinya Prabowo sedang akan mengendarai bajai. Ya, warisan Jokowi. Ya, bajai warisan Jokowi mau dikebut di jalan tol. Tuh. Lain kalau Lamborghini di situ tuh. Jadi poin kita selalu melihat kapasitas negeri ini untuk ditumbuhkan kembali secara rasional. Karena selama pemerintahan Jokowi itu irasionalitas semua tuh. Oke. Udah cukup, punch-nya udah cukup. Salah satu yang kemudian ada di termen akhir begitu ya. Pemerintahan Jokowi itu adalah bagaimana dia membangun dinasti yang sudah secara telanjang gitu ya. Abang melihat ini gimana sih? Iya, memang telanjang, tapi ketelanjangan itu kan mestinya peka terhadap mereka yang menyaksikan kan. Itu sama dengan cerita Hans Christian Andersen tentang seorang raja yang dipoles demikian rupa sehingga dia nggak ngerti lagi bahwa sebetulnya dia lagi telanjang, tapi oleh punggawa dia, punggawa itu artinya lembaga survei ya. Polster yang kerok juga lembaga survei. Yes, bapak lagi pakai sutra halus. Kepuasan publik tinggi. Iya, tapi saya nggak lihat. Iya, justru karena terlalu halus maka raja nggak bisa lihat busanya sendiri. Sampai yang dia keluar, terus ada anak yang beritahu, raja kamu telanjang tuh. Nah anak itu namanya Bem Trisakti. Masih di barang. Gitu. Ya begitulah.
kondisi kita kan. Jadi dipukau oleh tadi lembaga survei, elektabilitasnya 84, likability 82% tuh. Tapi kita nggak ngerti apa yang terjadi di balik lembaga survei itu. Kalau kita lihat bahwa semua hal, bahkan semua jurnalis yang paling kecil pun itu tahu kejahatan Jokowi. Netizen itu caci maki. Jadi seolah-olah ada jarak antara apa yang diucapkan di survei-survei dengan batin manusia Indonesia. Nah, gue lebih percaya pada batin. Gitu. Artinya lu nggak percaya dengan hasil survei tingkat kepuasan 70% itu? Oh, gue percaya 70%. Percaya? Bohongannya.